Sebagai pesta olahraga tertua di dunia, Olimpiade dianggap sebagai pencapaian tertinggi bagi para atlet. Jika sebelum tahun 2000, ajang 4 tahunan ini kerap didominasi oleh Amerika dan negara Eropa, secara perlahan tapi pasti, Tiongkok menjelma sebagai suatu kekuatan di dunia olahraga. Di ajang Olimpiade musim panas terakhir misalnya, Tokyo 2020, kontingen Tiongkok berhasil mendulang 38 emas, 32 perak, dan 19 perunggu. Mereka berada di posisi kedua klasemen akhir, terpaut tipis dari Amerika Serikat, yang menjadi juara umum dengan torehan 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu. Sementara, di Olimpiade musim dingin yang digelar di Beijing, Februari lalu, kontingen Tiongkok berada di posisi ketiga klasemen perolehan medali, di bawah Norwegia dan Jerman. Su Mengtao dan kawan-kawan meraih 9 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Sekaligus menjadi prestasi terbaiknya sepanjang sejarah keikutsertaan Tiongkok di Olimpiade musim dingin. Keberhasilan Tiongkok menjelma sebagai kekuatan olahraga, sekaligus membuktikan orang Asia juga bisa bersaing dengan orang-orang Amerika maupun Eropa. Lantas, bagaimana proses kesuksesan Tiongkok dari awalnya sekedar partisipan hingga kini dominan menjadi juara di berbagai cabang olahraga? Simak pembahasannya di Jurnal Barata kali ini bersama saya, Thomas Rizal. Jurnal Barata. Berpartisipasi sebagai bagian dari Republik Tiongkok sejak Olimpiade Los Angeles 1932, Tiongkok secara resmi berpartisipasi sebagai Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dengan mengirimkan delegasinya di Olimpiade Helsinki tahun 1952. Saat itu, perenang Wu Chuanyu yang merupakan atlet kelahiran Indonesia tercatat sebagai atlet Tiongkok pertama yang turun di ajang pesta olahraga tertua di dunia itu. Tiongkok mundur dari perlombaan pada 17 Juli 1952 sebagai respon terhadap keputusan Komite Olimpiade Internasional atau IOC yang mengizinkan Tiongkok dan Taiwan berkompetisi. Hal ini sekaligus menandakan awal dari konflik dua Tiongkok di Olimpiade. Tiongkok lalu mundur dari IOC pada Agustus 1958. Mereka baru kembali mengikuti Olimpiade di tahun 1980, tepatnya pada ajang Olimpiade musim dingin di Lake Placid, Amerika Serikat. Tiongkok untuk pertama kalinya meraih medali di ajang Olimpiade pada Olimpiade musim panas Los Angeles 1984 setelah penembak Su Haifeng meraih emas di nomor 50 meter pistol. Kontingen Tiongkok berada di posisi 4 klasemen akhir perolehan medali saat itu. Dominasi Tiongkok di Olimpiade mulai terlihat di Olimpiade Sydney 2000 setelah mereka menduduki posisi ketiga klasemen akhir perolehan medali di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini berlanjut di Olimpiade Athena 2004, di mana Tiongkok menduduki posisi 2 klasemen perolehan medali di bawah Amerika Serikat. Di Olimpiade Beijing 2008, saat dipercaya sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya, Tiongkok berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 48 emas, 22 perak, dan 30 perunggu. Mereka berhasil meruntuhkan dominasi Amerika di ajang Olimpiade yang saat itu hanya meraih 36 emas, 39 perak, dan 37 perunggu. Di 3 edisi Olimpiade musim panas berikutnya, Tiongkok menjadi runner-up di Olimpiade London 2012, peringkat 3 di Olimpiade Rio 2016, dan kembali menjadi runner-up di Tokyo 2020. Beijing juga menjadi tuan rumah ajang Olimpiade musim dingin di tahun 2022, sekaligus menjadi kota pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dan musim dingin. Bagaimana Tiongkok bisa berkembang menjadi salah satu negara adikuasa di dunia olahraga? Hal ini tak terlepas dari proses pengembangan olahraga di Tiongkok yang didukung anggaran yang kuat untuk membangun prestasi. Tiongkok telah mengadopsi pendekatan berbasis negara untuk kompetisi olahraga internasional yang dirancang untuk meningkatkan kesuksesan atletik melalui kebijakan dan program pemerintah. Di Olympic Glory Winning Program Guidelines 2001 hingga 2010 diajukan oleh Kementerian Olahraga Tiongkok atau GASC yang menargetkan Tiongkok untuk selalu berada di 3 besar perolehan medali. Termasuk dalam rencana ini adalah Proyek 119, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi dalam cabang olahraga di mana sebelumnya Tiongkok kurang berprestasi, seperti berenang dan mendayung. Proyek ini sudah membuahkan hasil, di mana saat ini Tiongkok sudah mendominasi 2 cabur tersebut. Pendekatan terpusat Tiongkok juga didukung anggaran keuangan yang kuat.
pada tahun 2021, anggaran GASZ mencapai sekitar 6,4 miliar yuan atau sekitar 14,1 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, Australia yang memiliki rekam jejak prestasi di Olimpiade musim panas hanya mengalokasikan 124 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk Komisi Olahraga Australia dari tahun 2020 hingga 2021. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dalam pembiayaan justru mengandalkan sponsor swasta, pembinaan olahraga di Tiongkok justru didukung oleh pemerintah pusat. Dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2008, pemerintah Tiongkok menggelontorkan dana sekitar 52,7 miliar dolar atau sekitar 790,5 triliun rupiah, menjadikannya Olimpiade termahal dalam sejarah saat itu. Rekor itu baru dilewati oleh Rusia saat menggelar Olimpiade musim dingin di Sochi tahun 2014 yang saat itu menelan biaya hingga 57,9 miliar dolar atau sekitar 868,5 triliun rupiah. Beijing banyak berinvestasi dalam proyek konstruksi dan infrastruktur canggih seperti saat membangun Stadion Sarang Burung. Mereka juga merekrut bantuan dari sekitar 500.000 sukarelawan waktu penyelenggaraan guna memperkuat hubungan antara pemerintah Tiongkok dan publik. Sementara, untuk penyelenggaraan Olimpiade musim dingin Beijing 2022, pemerintah Tiongkok dilaporkan harus merogoh kocek sedalam 38,5 miliar dolar atau sekitar 577,5 triliun rupiah. Untuk Olimpiade musim dingin, Beijing melakukan pembangunan infrastruktur baru untuk mengakomodasi olahraga musim dingin seperti National Sliding Center, National Speed Skating Oval, National Ski Jumping Center, dan Stadion Big Air Chow Kang. Pada tahun 2016, para pemimpin Tiongkok mengajukan rencana konstruksi nasional infrastruktur olahraga musim dingin yang menguraikan tujuan membangun 650 arena seluncur es dan 800 resort ski pada tahun 2022. Menurut laporan, Tiongkok telah mencapai target tersebut dengan total dari 654 arena skating dan 804 resort ski yang didirikan per Januari 2022. Atlet Paralimpiade Tiongkok juga mendapat manfaat dari dukungan keuangan yang kuat. Sejak menjadi tuan rumah Paralimpiade pada 2008, Tiongkok telah membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung atlet dan penyandang disabilitas. Pada Desember 2020, Tiongkok telah menyiapkan sekitar 140.000 instruktur untuk atlet penyandang disabilitas dan mengembangkan 13.313 pusat kebugaran komunitas, khusus di seluruh negeri, didukung pusat pelatihan di setiap provinsi. Tingkat dukungan ini telah berkontribusi pada kesuksesan besar Paralimpiade Tiongkok. Pada Paralimpiade Tokyo 2020, kontingen Tiongkok meraup total 207 medali, 83 medali lebih banyak daripada Inggris Raya yang menempati urutan kedua dalam jumlah medali keseluruhan. Pendekatan top-down yang dilakukan Tiongkok juga merupakan bagian integral dari cara mereka merekrut atlet. Anak-anak potensial sejak usia 4 tahun dilatih melalui lebih dari 2.000 akademi olahraga yang dikelola oleh negara. Meskipun metode ini telah membantu meningkatkan prestasi, persepsi internasional tentang pengembangan olahraga di Tiongkok justru sempat dikritik. Pelatih dayung wanita AS misalnya, menyebut atlet Tiongkok sebagai robot dengan semua sumber daya yang mereka bisa minta. Beijing telah membalas kritik ini dengan menjelaskan bahwa program pelatihannya justru menyediakan sumber daya yang dibutuhkan anak-anak mereka untuk bisa bersaing secara internasional, khususnya bagi atlet yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Seperti yang dirasakan Kapten tim bola voli putri Tiongkok peraih emas 2016, Chu Ting, yang berasal dari keluarga kurang mampu tetapi diberi kesempatan untuk bersaing melalui sekolah pelatihan yang dikelola oleh negara. Atlet Tiongkok lainnya, seperti mantan superstar bola basket Yao Ming, juga dididik melalui sistem ini. Istilah Latin mens sana in corpore sano, atau yang diartikan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seolah diterjemahkan Tiongkok dengan sempurna dalam membangun masyarakatnya. Dominasi Tiongkok kini juga terlihat di dunia olahraga, sekaligus membuktikan keberhasilan negara itu untuk terus sehat dan berprestasi. Apa yang dilakukan Tiongkok ini patut ditiru oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena pada akhirnya, di era modern ini, olahraga menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun karakter dan keunggulan bangsa. Olahraga menjadi pilar penting bagi suatu negara karena jiwa fair play, sportivitas, teamwork, dan nasionalisme dapat dibangun secara sehat dan bermanfaat bagi bangsa. Demikian Jurnal Barata kali ini, saya Thomas Rizal, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Demikian Jurnal Barata.